sebelum kita mulai pelajaran kita, coba anakku Regen siapkan, Nak. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Silakan anakku Joy Valen buka dengan doa ya, Nak ya. Oke, Bu. Untuk Maya dan juga teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang kurang baik, agar kami tetap bisa melakukan kegiatan KBM ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya Joy Valen untuk doa pembukanya. Baik Nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan seragam kalian ya. Kemudian posisi kepalanya juga terlihat dengan baik. Selama pembelajaran berlangsung, kalau di dalam sesi tanya jawab silakan kamu open mic ya. Nah, di hadapan kamu sudah ada scan barcode untuk resensi. Di sini sudah 16 orang yang mengisi ya, jadi semua anak-anak ibu hari ini sudah hadir ya. Apakah kamu sudah pernah mempelajari materi asinkronus yang sudah ibu upload di Moodle? Apakah sudah belajar? Oh, sudah jawab nih. Oh, sudah dong. Di sini ada gambar yang warnanya biru dan merah. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan warna pada gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, Aaron. Kalau dari video yang saya tonton kemarin, Bu, waktu kita bernafas kita kan menghirup oksigen dan dimana oksigennya nanti ke paru-paru. Nah, di alveolus itu terjadi yang namanya difusi alveolus, kan kayak akan O2, sedangkan kapiler itu dia miskin akan O2-nya. Nah, di mitokondrianya itu terjadi pembakaran glukosa dibakar dengan O2 menghasilkan H2O, CO2 sama energi sebanyak 36 berupa ATP, Bu. Jadi kenapa warnanya merah? Kesimpulannya karena itu kayak akan oksigen, dan kenapa warnanya biru itu karena sisa hasilnya tuh CO2 kebanyakannya, Bu. Iya, bagus. Hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai yang namanya pembuluh darah, ya. Kemudian kita belajar tentang jantung, lalu sirkulasi darah dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja jantung. Kompetensi dasar 3.6. Menganalisa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Peredaran darah yang besar disebut sistemik karena dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kemudian untuk peredaran darah kecil itu disebut sirkulasi pulmonalis yang artinya peredaran itu dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Bisa lebih kesehatan. Iya, jaga kesehatan yang baik, ya kan? Mengatur pola makan. Iya, bagus. Diet, ya. Apa nilai-nilai kebangsaan yang bisa kamu dapatkan? Belajar gotong royong, Bu. Intinya kita tidak bisa hidup sendiri. Sama seperti jantung yang ketika memompa darah perlu organ yang lain. Jadi bergotong royong. Ketika belajar sirkulasi ada nggak materi-materi sulit yang sulit untuk kamu pahami? Silakan open mic. Saya bingung Bu kalau yang konduksi jantung gitu Bu. Iya, sistem konduksi jantung ya, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan mekanisme kerja jantung itu sendiri. Baik, nanti ini akan dibahas di kelompok ya. Nah, di sini Ibu sudah buat 4 kelompok. Nah, jadi nanti silakan 4 kelompok ini masuk ke room yang sudah saya buka ya, dan silakan berdiskusi, silakan sharing di sana. Waktunya 10 menit. Oke? Karena tembakau itu kan ada mengandung zat kimia itu nikotin. Nah, terus nikotin itu kan bisa menyebabkan nadi sama arteri itu mengeras dan bisa menyumbat arteri. Jadinya tuh aliran darah ke jantungnya jadi tersumbat gitu loh, Kang. Oke, makasih, Bu. Ketemu nggak jawabannya, Nat, yang kaitan usaha pembuluh darah dan mekanisme kerja jantung? Itu nggak bisa. Itu bukannya, kayaknya sama aja deh nomor 2. Kalau enggak yang itu kayak kalau misalnya kita bisa menjaga tubuh kita dari penyakit jantung koroner, kayak pembuluh
darahnya sama mekanisme kerja jantung manusia itu lebih lancar gitu. Jadi kayak darah Kayak darah yang gitu. dipompa kayak enggak Oh, tersendat. Ini Bu, jadi kan masalah kita ada di hipertensi. Nah, hipertensi kan berhubungan dengan tekanan darah. Jadi kita jelasin dulu tekanan darah itu apa, baru nanti masuk ke hipertensi, gejalanya, faktor sama pencegahannya, Bu. Coba apa itu hipertensi? Coba Sam. Apa tekanan darahnya itu tidak normal Bu, dan biasanya lebih tinggi daripada normalnya gitu. 120 per 80 Bu. 80. Iya, sistol diastol. Berarti nanti lebih dari situ disebut hipertensi ya. Silakan dibahas ya, Nak ya. Oke, saya tinggal dulu ya. Halo, Nak. Bagaimana? Kita udah buat bagannya, Ibu. Coba bagannya yang mana? Ini, Bu. Cuma nanti kita mau ngejelasin pakai gambar, Ibu, supaya lebih jelas. Nah, ini kan persinyalan jantung itu bisa kita amati di alat apa ya? Alat ECG bukan sih? Iya, bagus. Kamu buat gambar ECG itu, ya. Nanti kamu jelaskan. Oh, ketika nodus SA itu dia mengeluarkan sinyal. Oh, di EKG itu bentuknya kayak gini nih. Itu ya. Tambahkan ya, Nak ya. Oke. Bagaimana, Nak? Iya Bu, kita mau pindahin jawabannya ke PPT biar lebih enak. Iya, ya. Udah sampai di mana tadi diskusinya? Tadi itu Bu, tadi kita baru sampai yang nomor 2. Oke. Lanjut ya, buat yang menarik ya. Oke Bu. Oke, saya tinggal ya, Nak ya. Kalau 80, apa namanya? Diastol, Bu. Tekanan pada saat ventricle relaksasi atau beristirahat. Iya, kalau relaksasi berarti dia lagi ngapain nih? Kalau relaksasi? Menerima darah dari atrium. Iya, bagus. Mantap ya. Baik, setelah ini saya akan akhiri. Kita balik lagi ya, Nak ya, ke main room ya, Nak ya. Iya. Oke lah, Nak. Sudah semuanya ya? Baik, untuk kelompok 1, silakan, Nak. Jadi, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1, ada saya, Katarina, Saina, dan Priscilla. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem konduksi jantung dan juga sistem peredaran darah. Karena pacemaker itu atau nodus SA adalah alat pacu alami pada jantung yang menghasilkan sinyal sehingga jantung dapat berkontraksi dan bekerja secara otomatis. Nah, di sini kita udah buat bagan sistem syaraf dan sistem peredaran darah. Jadi supaya lebih jelasnya lagi, kita bakal menjelaskan pakai gambar supaya kelihatan ada nodusnya itu di mana. Nah, jadi nodus SA ini akan menghasilkan sinyal di atrium kanan. Kemudian sinyal tersebut akan diteruskan ke atrium kiri oleh serabut Bachmann. Nah, di atrium kanan dan kiri ini akan berkontraksi secara bersamaan dan kemudian darah akan dipompa ke ventricle. Sinyal tersebut akan diteruskan dan ditahan di nodus AV setelah darah sudah terpompa semua ke ventricle katup tricuspidalis dan katup tricuspidalis pun akan membentuk. Jadi tadi di nodus AV itu harus ditahan terlebih dahulu untuk memastikan supaya darahnya itu udah terpompa semua ke ventricle. Kemudian setelah sudah terpompa semua ke ventricle, sinyalnya akan diteruskan ke berkasis. Dan berkasis itu bercabang-cabang, sehingga dia diteruskan lagi ke percabangan berkasis. Nanti sampai menyentuh apeks jantung dan diteruskan lagi ke serabut Purkinje yang ada di sekeliling ventricle-nya itu. Nah, ini menyebabkan ventricle-nya berkontraksi dan memompa darah. Inilah hubungannya dengan sistem peredaran darah. Untuk yang sistem peredaran darah pendek, ventrikel kanan, dia membawa darah yang kotor ke arteri pulmonalis, terus kemudian makin kecil lagi pembuluh darahnya ke arteriola, terus ke kapiler, kemudian akan berdifusi di paru-paru, tepatnya di alveolus, sehingga darahnya bersih lagi. Nah, darah yang bersih ini masuk lagi ke kapiler, ke vena pulmonalis, kemudian ke atrium kiri. Dari atrium kiri dipompa lagi ke ventrikel kiri, kemudian oksigennya ini akan dibawa lagi ke aorta, ke arteriola, terus ke kapiler, kemudian berdifusi lagi di sel tubuh karena akan dipakai untuk metabolisme di mitokondria. Nanti hasil metabolismenya dibawa lagi ke kapiler, vena cava, atrium kanan, dan balik lagi. Sekarang kita akan lihat contoh hasil irama jantung dari EKG. Jadi yang pertama itu ada P, itu fase 1, itu nodus SA mengeluarkan impuls. Kemudian ada di fase 2 yaitu R,
atau yaitu Q, itu tuh atrium meneruskan sinyal ke nodus AV. Kemudian untuk fase 3 ada di R, itu nodus AV menahan sinyal. Kemudian di bagian S itu fase 4, ventricle meneruskan darah ke seluruh tubuh. Kemudian sinyalnya akan berjalan di seluruh dinding ventricle. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, sangat lengkap ya untuk presentasi kelompoknya Deborah. Ada yang mau menambahkan, Nak? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya dong, Bu. Misalnya orangnya lagi koma gitu, nggak tersadarkan, biasanya kayak dia pakai alat buat tahu jantungnya gitu ya, Bu? Bagus, Eran. Untuk apa sih orang yang misalnya lagi koma dipasang EKG? Silakan, kelompok 1 bisa menjawab. Kalau menurut saya dipasang EKG supaya ketahuan Bu kerja jantungnya, impulsnya itu masih bagus atau enggak supaya jantungnya bisa berkontraksinya gitu Bu. Iya, bagus. Bisa diterima, Eran? Bisa, Bu. Makasih. Oke, silakan kelompok 2, Nak. Silakan, singkat saja ya. Nah, jadi kalau untuk yang nomor pertama, dapatkah seorang dokter memastikan ada tidaknya gangguan hanya dengan menggunakan alat bantu stetoskop? Ini mungkin Revaldo bisa tolong bantu jawab. Iya bisa, karena bunyi dari katup jantung yang buka tutup gitu dapat didengar dari stetoskopnya. Jika bunyinya menjadi abnormal, berarti ada yang salah di katup jantungnya. Ada dua alasan untuk bunyi atau bunyi jantung. Yang pertama yaitu suara loop, yaitu penutupan itu disebabkan karena penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral dan katup tricuspidalis dan kontraksi jantung juga. Dan kemudian suara dup atau bunyi jantung kedua disebabkan oleh penutupan katup semilunaris atau katup aorta dan katup pulmonal. Kita kan harusnya punya jantung yang normal kan, harusnya dup gitu. Tapi ada beberapa orang yang punya suara jantung yang abnormal, yang selain dup gitu. Nah ini nama penyakitnya aritmia. Aritmia ini tuh bisa dibagi untuk ke beberapa tipe lagi. Tapi di sini kami menemukan satu video. Ini salah satu penyakitnya aja. Boleh next dulu. Boleh stop dulu videonya. Nah, yang tadi yang pertama itu kan ada tulisan sinus rhythm. Itu artinya jantung normal atau jantung yang seharusnya berdetaknya seperti apa. Itu kita bandingkan sama penyakit ini. Ini nama penyakitnya ventricular bigeminus atau ventricular bigemini. Ini tuh salah satu penyakit aritmia atau penyakit jantung yang detaknya abnormal. Nah, ini tuh disebabkan karena salah satu ventrikelnya, mau ventrikel kanan atau ventrikel kiri tuh dia kontraksinya lebih awal daripada seharusnya. Ini. Ada yang mau bertanya? Orang yang kena aritmia itu kira-kira nantinya dia jadi kenapa dong? Jadi gini sih, kalau dia bunyi irama jantungnya itu nggak beraturan, artinya dia bisa tiba-tiba jadi lebih deg-degan gitu kan. Walaupun dia sedang nggak beraktivitas. Jadi itu bisa macam-macam sih penyebabnya. Kadang kalau kejadian terparahnya bisa membuat kematian mendadak gitu. Jadi orang yang terkena aritmia ini harus antara operasi ya, kalau nggak salah operasi, atau minum obat juga secara teratur supaya aritmianya ini bisa dikendalikan. Ada alat yang namanya pacemaker dengan baterai. Itu untuk beberapa penderita aritmia itu membutuhkan itu kayak biar jantungnya itu bisa berdetak lebih normal, lebih teratur gitu. Baik, silakan untuk kelompok yang ketiga bisa share screen. Pertanyaannya, identifikasi mengapa penyakit kardiovaskular menempati ranking teratas sebagai penyakit penyebab kematian di Indonesia. Nah, alasannya itu ada dua. Yang pertama itu ada dari pola hidup, dan yang kedua itu ada dari pola makan. Nah, kenapa pola hidup? Karena pola hidup orang-orang Indonesia itu kebanyakan mereka masih menerapkan pola hidup yang tidak sehat, kayak mereka jarang sekali berolahraga, apalagi di masa pandemik ini. Nah, yang kedua itu ada dari pola makan. Nah, pola makan ini seperti contoh makan junk food, soda, dan lain-lain, inilah juga menjadi salah satu penyebab kenapa jantung koroner ini banyak sekali terjadi. Jadi yang pertama, kenapa kita lebih baik mengonsumsi garam kurang dari 1 sendok teh, itu karena garam itu kan mengandung natrium. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi natrium yang berlebihan, itu akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau disebut juga dengan hipertensi, yang pada akhirnya itu dapat menimbulkan penyakit jantung dan mengganggu keseimbangan cairan. Selanjutnya, kenapa kita harus berhenti mengonsumsi tembakau? Karena di dalam tembakau itu mengandung zat kimia berbahaya, yaitu berupa zat nikotin,
yang dapat menyebabkan pengerasan nadi atau arteriosklerosis, dan penyumbatan di arteri yang dapat menyebabkan terganggunya aliran darah menuju jantung. Nah, kenapa sih konsumsi buah dan sayuran itu bermanfaat? Karena konsumsi buah dan sayuran itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung, karena buah dan sayuran dapat membantu memperlambat atau mencegah aterosklerosis. Berikut ini ada beberapa buah yang bermanfaat untuk jantung. Pertama ada pisang. Pisang bermanfaat karena mempunyai kalium, sebab kalium mampu mengontrol tekanan darah dan mengurangi ketegangan pada pembuluh darah jantung. Kedua ada apel. Di dalam apel terdapat serat larut yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Jeruk adalah sumber kalium yang baik. Dengan asupan kalium yang cukup, tekanan darah dapat menurun, sehingga peluang terkena penyakit jantung pun berkurang. Nah, brokoli ini mengandung vitamin C dan vitamin E yang memiliki efek antioksidan. Nah, jadi waktu kita mengkonsumsi dalam bentuk nabati, makanan yang mengandung antioksidan ini dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dengan melawan radikal bebas yang merusak sel. Kangkung itu juga sama seperti brokoli, mengandung antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas pada tubuh. Jika kita menjaga pola makan, menjaga pola hidup, akan jarang sekali terjadi penggumpalan dan sistem kerja jantung itu akan menjadi lebih sehat dan lebih lancar, serta memiliki kinerja yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Eran. Silakan yang mau memberi pertanyaan. Kalau diabetes itu ada hubungannya dengan jantung koroner atau tidak ya? Diabetes itu terjadi karena kita nggak bisa menjaga pola makan kita. Kita terlalu banyak mengkonsumsi gula sehingga terjadi diabetes. Nah, sama juga untuk jantung koroner tadi. Jika kita mengkonsumsi gula yang berlebihan, darah akan semakin lebih kental sehingga terjadi penggumpalan, sehingga jantung pun akan kesusahan untuk memompa darahnya ke seluruh tubuh. Delvin sudah puas dengan jawabannya? Sudah Bu. Oke, terima kasih Delvin. Oke, kelompok yang terakhir silakan Nak, bahas soal nomor 4. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran ini adalah salah satu tanda yang penting atau vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kesehatan tubuh pada umumnya dan harus dipantau secara berkala. Tekanan darah memiliki dua indikator, yaitu sistol dan diastol. Tekanan darah normal adalah antara 90/60 mm Hg hingga 110/80 mm Hg. Pengukuran darah yang dipompa melalui arteri saat ventrikel jantung memompa disebut tekanan sistolik atau sistol. Lalu pengukuran untuk periode istirahat disebut dengan tekanan diastolik atau diastol. Sistol bisa disebut tekanan darah atas dan diastol tekanan darah bawah. Selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini biasa dikenal dengan darah tinggi. Nah, tekanan darah ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa dari jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Nah, bisa dikatakan hipertensi apabila tekanan darah itu melebihi dari 120/80 mmHg. Selanjutnya ada gejala yang akan dirasakan oleh penderita hipertensi, yaitu pertama sakit kepala, kedua lemas, ketiga masalah penglihatan, keempat nyeri pada dada, yang kelima sesak napas, yang keenam aritmia atau gangguan yang terjadi pada irama detak jantung, yang terakhir adalah darah dalam urin. Kenapa banyak juga orang yang tidak mengalami kelebihan lemak tapi juga bisa mengalami hipertensi? Ini adalah faktor-faktornya, itu yang pertama adalah faktor usia, di mana kadang kalau misalnya orang udah tua itu pembuluh darah cenderung akan semakin mengeras atau kaku. Dan yang faktor yang kedua adalah orang yang merokok, karena di perokok itu ada zat-zat kimia yang dalam tembakau itu, terutama nikotin, yang bisa merangsang saraf simpatis sehingga memicu kerja jantungnya jadi lebih cepat. Terus yang faktor ketiga adalah konsumsi makanan yang gak sehat seperti garam dan lemak itu, karena garam dan lemak akan memicu ketidakseimbangan cairan pada tubuh nantinya. Faktor alkohol sama kafein. Alkohol itu dapat mempersempit pembuluh darah yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Terus faktor yang kelima itu ada stres, karena kalau stres itu tubuh menghasilkan gelombang hormon yang bisa meningkatkan tekanan darah. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Untuk mencegah hipertensi ini kita bisa melakukan beberapa hal, contohnya itu olahraga secara teratur, mengurangi berat badan, kurangi asupan natrium atau garam, mengurangi alkohol, meningkatkan kalium, mengurangi stres, makan coklat, berhenti rokok, dan belajar mengolah stres. Ada yang mau bertanya?
Silakan. Ada orang hipertensi kena stroke juga ya Bu. Ada hubungannya nggak sih Bu antara hipertensi dan stroke? Jawabannya itu ada. Nah, kenapa bisa terjadi stroke? Jadi kan hipertensi ini pembuluh darah itu menjadi menyempit atau bisa juga dia menjadi bocor atau pecah. Nah, hal ini dapat mengakibatkan aliran darah yang harusnya membawa oksigen ke otak menjadi tersumbat. Nah, karena otak tidak mendapat aliran darah dari jantung, maka kerja otak pun menjadi mati atau mengurang. Jika kerja otak sudah mati, itu dapat menyebabkan terjadinya stroke. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Del. Oke, itu saja untuk hasil diskusinya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan sangat baik. Baik, nah sekarang sistem sirkulasi darah itu ada dua. Yang pertama ada peredaran darah besar, ventrikel kiri dari jantung, kemudian ke pembuluh darah yang disebut dengan aorta. Nah, aorta itu namanya adalah batang nadi, kemudian dari aorta ke seluruh tubuh, nah lebih tepatnya nanti ke sel. Nah, di sel terjadi yang namanya difusi. O2 masuk ke sel, sedangkan CO2 dari sel masuk ke kapiler, ya. Jadi terjadi pertukaran gas, vena cava, ya kan? Nah, vena cava ini ada dua, ada superior, ada inferior, atrium kanan. Lalu yang kedua, ada yang namanya peredaran darah kecil atau disebut tadi sirkulasi pulmonalis. Nah, darah dari atrium kanan itu kan banyak CO2 ya nak ya, karena tadi berasal dari seluruh tubuh kan, maka nanti dari atrium kanan dipompalah dia ke ventrikel kanan, kaya akan CO2. Maka yang kaya akan CO2 ini harus dibuang dari dalam tubuh. Menuju kemana dibuangnya? Ke paru-paru. Maka terjadilah pertukaran gas lagi. Oksigen dari paru-paru masuk ke kapiler, CO2 dari pembuluh darah kapiler masuk ke paru-paru. Ya, nah lalu darah yang kaya oksigen dari paru-paru itu dibawa lagi nih kemana? Ke jantung oleh pembuluh darah vena pulmonalis, ya kan? Nah dari vena pulmonalis balik kemana nih nak? Ke atrium kiri. Simpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan satu orang. Kalau dari saya juga belajar cara menjaga kesehatan jantung, apalagi sebagai anak muda, saya harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Jagalah jantungmu, kesehatan sirkulasi darahmu mulai dari sekarang. Baik, nah untuk memastikan kamu sudah paham atau enggak, silakan scan barcode yang ada di depan dan silakan kerjakan soal penilaian harian, waktunya 5 menit aja. Oke, silakan submit semuanya. Terima kasih nak, sudah keren banget ya kalau menurut saya ya. Tapi yang paling the best saya kasih poin 5, yaitu kelompoknya Aaron. Ya, tepuk tangan dong, kasih applause dong. Yang lainnya saya sudah mengupload kembali ya mengenai materi kita di pertemuan minggu depan, cara pengobatan kelainan-kelainan yang ada ya di sistem sirkulasi. Saya sudah upload LKPD, silakan kamu cicil dari sekarang ya nak ya. Lalu silakan kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar lagi pada hari ini. Semoga apa yang tadi diajarkan semuanya dapat kita jalani dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kami. Syukur, amin. Oke, terima kasih anak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ingat tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Ketemu lagi, dadah. Makasih Bu. Oke nak, terima kasih semuanya. Silakan live ya.